Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video saya, Andi Ali Mustafa, NIM 22811306003. Video kali ini saya buat seperti biasa sebagai tugas persyaratan mata kuliah pengantar teknologi informasi. Yang kali ini MK pengantar teknologi informasi diampu oleh Husnul Khotimah MPD. Oke, langsung saja. Pada video kali ini saya akan membuat materi tentang pembuatan materi pembelajaran interaktif, dan yang kedua adalah terkait alat dan aplikasi yang dapat dimanfaatkan dalam media pembelajaran. Untuk pembuatan materi pembelajaran interaktif, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, salah satunya adalah identifikasi tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui materi interaktif yang akan dibuat. Tentukan tujuan pembelajaran tersebut lebih terdahulu. Yang kedua adalah langkah kedua, pilih perangkat lunak. Pilih perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Beberapa contoh perangkat lunak yang umum digunakan untuk pembuatan materi pembelajaran interaktif antara lain adalah Kahoot, Deadquiz, Quizzes, dan lain sebagainya. Banyak sekali media yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Untuk Kahoot dibuat sebagai game, Deadquiz sebagai soal, Quizzes juga bisa digunakan untuk game pembelajaran berupa soal pilihan ganda, uraian, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya, desain materi pembelajaran. Susun materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Gunakan fitur-fitur interaktif yang disediakan oleh perangkat lunak untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik. Kemudian uji coba dan evaluasi. Setelah materi selesai dibuat, lakukan uji coba untuk memastikan bahwa materi pembelajaran interaktif berfungsi dengan baik. Selanjutnya, lakukan evaluasi terhadap materi tersebut untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitasnya. Dicobanya bisa menggunakan Deadquiz untuk soal pilihan ganda atau penjodohan, atau bisa menggunakan Kahoot sebagai game, terus kemudian Quizzes juga bisa digunakan sebagai game. Tapi masing-masing aplikasi tersebut ada kelemahan dan kelebihannya. Di antaranya kelebihan Quizzes itu bisa diakses melalui soal dan jawabannya bisa diakses lewat handphone, tapi untuk Kahoot itu harus menggunakan proyektor untuk menampilkan soal. Jadi siswa hanya bisa menjawab soalnya melalui gadget atau handphone yang dimiliki oleh siswa tersebut. Kemudian setelah selesai uji coba, bisa dilakukan sosialisasi dan akses. Setelah materi pembelajaran interaktif siap, sosialisasikan kesediaannya kepada para peserta didik dan pastikan bahwa mereka dapat mengaksesnya dengan mudah melalui platform pembelajaran digital yang telah disediakan. Jadi di situ seperti Deadquiz dan Quizzes itu setelah siswa mengerjakan akan muncul skor. Jadi silahkan ditunjukkan kepada siswa skornya berapa. Bahkan kalau bisa juga disetting di handphone siswa, itu bisa disetting untuk muncul nilainya di masing-masing handphone siswa. Tapi untuk rincian detailnya yang memegang adalah gurunya, akun gurunya. Jadi detailnya siapa yang paling tinggi nilainya, skor yang paling tinggi itu siapa, itu bisa ditunjukkan melalui aplikasi atau akun yang dimiliki oleh guru yang punya akun tersebut. Oke, selanjutnya alat dan aplikasi yang dapat dimanfaatkan. Alat yang bisa dimanfaatkan antara lain adalah aplikasi mobile learning, M-Learning. Aplikasi ini memungkinkan pembelajaran berlangsung melalui perangkat mobil seperti smartphone atau tablet, handphone, memberikan fleksibilitas kepada peserta didik untuk belajar di mana saja dan kapan saja.
Jadi bisa menggunakan aplikasi itu, bisa menggunakan alat yang bisa digunakan adalah handphone yang selalu dibawa oleh siswa. Agar menciptakan guru itu harus bisa masuk dengan IT agar bisa menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kemudian media-media sosial yang bisa digunakan bisa menggunakan Facebook, YouTube, WhatsApp, ya, Instagram, Snapchat, dan lain dapat digunakan untuk berbagai keperluan dalam pembelajaran digital, termasuk berbagi informasi, diskusi, dan kolaborasi. Kemudian pembelajaran berbasis permainan atau dalam Inggrisnya game-based learning. Penggunaan permainan digital sebagai alat pembelajaran menyediakan pengalaman belajar yang menarik dan interaktif. Jadi ciptakan sebuah pembelajaran berbasis permainan. Ya, bisa yaitu aplikasi yang bisa digunakan bisa menggunakan Kahoot, The Quiz ataupun Quizzes. Selanjutnya cloud computing agar layanan komputasi awam memungkinkan penyimpanan, pengolahan, dan berbagai materi pembelajaran secara online, mudahkan akses dan kolaborasi antar peserta didik dan pengajar. Agar materi kita tidak hilang, alangkah baiknya kita itu menyimpan data tersebut secara online, tidak melalui flash disk lagi. Terkadang kalau kita menyimpan data melalui flash disk, kalau hilang kita yang repot. Tapi kalau menggunakan cloud computing atau penyimpanan secara online, itu kita bisa mengakses di mana saja dan di mana kita berada bisa. Yang penting akun yang digunakan sesuai dengan cloud computingnya, sesuai dengan penyimpanannya. Akunnya tidak berubah sama, itu dibuka di laptop teman, di laptop yang lain masih bisa, bahkan di handphone juga bisa. Contoh penyimpanan data tersebut bisa menggunakan OneDrive, Google Drive, Dropbox, dan Canva. Terkadang kalau Google Drive itu biasanya kapasitasnya itu lebih besar yang dimiliki akun ID belajar, atau kalau yang gratis itu biasanya hanya beberapa giga saja. Jadi kalau akun ID bisa mencapai 100 giga, kalau reguler biasanya 16 giga. OneDrive ini juga bisa menyimpan, cuman kapasitasnya kalau yang gratis itu hanya sedikit, hanya 15 atau berapa. Canva itu bisa juga untuk penyimpanan, karena materi setiap yang kita buat itu kan bisa menggunakan Canva, dan itu akan tersimpan dan tidak akan hilang, walaupun menggunakan laptop yang lain itu tidak masalah, yang penting akunnya sama, materi kita tetap ada di situ, bisa dibuka di laptop yang lainnya. Itu terkait dengan pembelajaran digital dan alat-alat yang bisa digunakan untuk media pembelajaran. Ternyata itu aja cukup yang bisa saya sampaikan, hanya itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dalam video ini. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.